Sejak malam itu, Raka tidak pernah sama. Ia jarang keluar rumah dan selalu duduk dekat ibunya. Namun rasa takut justru semakin menjadi. Malam ketiga setelah kejadian di kebun, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Kamar terasa dingin, napasnya keluar seperti asap. Ada suara ketukan pelan di jendela. Awalnya ia mengira itu ranting pohon, tapi ketukan itu teratur seperti ada pola. Raka memberanikan diri menoleh. Dari celah jendela terlihat tangan kecil, pucat dengan kuku panjang kotor menutup kaca perlahan. Suara kecil itu berbisik, seakan datang dari dalam kepalanya. Tiba-tiba tangan itu menempelkan wajah anak kecil yang sama seperti di kebun. Senyumnya lebar, giginya hitam. Raka berteriak sekencang-kencangnya sampai ayah dan ibunya masuk kamar. Tapi saat mereka melihat jendela, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya jejak tangan kecil yang basah menempel di kaca. Keesokan harinya, dua teman Raka yang bermain bersamanya sore itu datang. "Rak, kemarin kamu sembunyi jauh banget. Kita nggak nemu kamu sampai maghrib." Raka pucat, ia menjelaskan semua. Teman-temannya tertawa, mengira Raka berbohong. Sore itu salah satu temannya, Bima, menantang. "Ayo kita buktikan. Kita main lagi di kebun, tapi kali ini jangan kabur." Mereka bertiga masuk kebun saat senja. Kali ini Raka hanya diam, memegang ujung bajunya, ketakutan. Tiba-tiba suara tawa anak-anak terdengar di antara pohon pisang. Bima tertawa balik. "Hei, kalau berani, tunjukin wujudmu." Dan seketika suasana kebun berubah dingin. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin. Dari kegelapan, sosok anak-anak itu keluar satu persatu. Mereka tersenyum aneh, matanya hitam semua. Bima terpaku, mulutnya gemetar. Sosok-sosok itu mendekat. Tangan mereka terulur. "Ayo ikut main." Dalam sekejap, Bima terseret ke dalam kegelapan. Suara teriakannya menghilang. Raka dan temannya berlari ketakutan keluar kebun. Bima tidak pernah ditemukan sampai hari ini. Sejak Bima hilang, rumah Raka tidak pernah tenang. Ibunya mulai menyalakan kemenyan setiap sore. Ayahnya memasang pagar dari bambu dan memaku daun kelor di pintu. Namun malam itu, entah kenapa, udara terasa berbeda. Angin bertiup kencang, membuat genteng bergerak. Raka tidur di kamar orang tuanya. Tepat pukul 12 malam, terdengar suara gedebuk dari atap. Ayah Raka terbangun, mengira kucing. Tapi suara itu berpindah-pindah, seperti langkah kaki kecil berlari di atas genteng. Kemudian terdengar suara anak-anak tertawa lirih, seperti tepat di atas kamar mereka. Raka mulai menangis. Ibunya memeluk erat, namun tiba-tiba jendela kamar bergetar keras. Jejak tangan-tangan kecil muncul satu persatu, menempel di kaca, meninggalkan bekas lumpur basah. Lalu terdengar suara serentak dari luar jendela. "Keluarkan Raka, dia belum Lampu selesai kamar tiba-tiba main." mati. Hanya cahaya bulan yang membuat semua terlihat samar. Bayangan kecil bergerak di dinding, seperti ada banyak anak berlari-lari di dalam rumah. Pintu kamar berguncang hebat. Ayah Raka berusaha menahan sambil berteriak membaca doa. Tetapi daun pintu seperti ditarik dari luar. Raka menutup telinga, namun di telinganya terdengar bisikan halus. "Kamu harus ikut, jika tidak Padahal Raka tidak punya adik. Tapi tiba-tiba dari kegelapan lorong rumah terdengar suara tangisan bayi. Ibunya pingsan di tempat. Ayahnya kalap membakar kemenyan di dekat pintu sambil membaca doa dengan suara keras. Bau menyengat memenuhi kamar. Lalu sunyi. Ketika ayah Raka membuka pintu perlahan, lorong rumah kosong, tapi seluruh lantai penuh jejak kaki kecil yang basah.
menuju pintu belakang arah kebun pisang. Keesokan paginya, keluarga Raka memutuskan memanggil dukun dari desa sebelah. Dukun itu hanya berkata singkat, "Mereka sudah terikat dengan Raka. Pagar rumah takkan cukup. Kalau tidak segera diputus, mereka akan mengambilnya." Malam itu, dukun yang dipanggil datang dengan membawa kendi tanah liat, ayam hitam, dan segenggam bunga-bunga kering. Ia meminta keluarga Raka duduk melingkar di ruang tengah. "Malam ini bulan purnama, kita harus memutus ikatan mereka," kata sang dukun. Lampu dimatikan, hanya lilin yang menyala. Dukun mulai membaca mantra. Suaranya berat dan dalam, bau duka memenuhi ruangan. Awalnya hening, lalu suara langkah kaki kecil terdengar di luar rumah. Semakin lama semakin banyak, seperti puluhan anak berlarian mengelilingi rumah. Raka menggigil memeluk ibunya. Tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri dengan suara keras. Angin dingin menerpa, lilin padam. Dari kegelapan kebun tampak sosok anak-anak itu berdiri. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, memenuhi halaman. Wajah mereka pucat, mata mereka hanya lubang hitam. Dukun berdiri, memecikkan air dari kendi sambil membaca mantra keras-keras. Sosok-sosok itu menjerit melengking, namun tidak mundur. Dari tengah kerumunan muncul satu sosok yang lebih tinggi. Seorang wanita berambut panjang, matanya merah menyala. Tangannya kurus dengan kuku panjang. "Dia milik kami, dia yang kami pilih." Dukun memukul kendi ke tanah. Airnya memercik ke segala arah. Suara jeritan semakin keras, seperti ribuan anak menangis. Raka tiba-tiba berdiri tanpa sadar, matanya terpejam. Tubuhnya berjalan perlahan menuju pintu, seperti ditarik oleh sesuatu. Ayahnya mencoba memegang, tapi kekuatan tak terlihat mendorongnya hingga terjatuh. "Raka, jangan keluar!" teriak ibunya. Dukun berteriak, kalau dia melewati pintu, dia tidak akan kembali. Dengan sisa tenaga, dukun menghunus keris kecil dan menusukkan ke tanah di depan pintu sambil meneriakkan mantra terakhir. Cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Ketika cahaya meredup halaman rumah kosong, tidak ada lagi sosok anak-anak itu. Raka jatuh pingsan. Keesokan paginya, ia terbangun. Semua tampak normal, kecuali satu hal, jejak kaki kecil masih terlihat di halaman menuju kebun pisang. Saat malam tiba, Raka berdiri di jendela. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok anak kecil yang pertama kali ia temui. Anak itu tersenyum, mengangkat tangannya seolah mengajak. Dan di telinga Raka terdengar bisikan,